Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin di Indonesia dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya Saiful Farihanun, pendiri dan Ketua Umum Perkumpulan Padepokan Wirid Kolbi, menghimbau kepada saudara-saudaraku semua untuk selalu tetap bersabar, selalu tetap mencari ridhonya Allah, selalu tetap bisa berpikir secara arif dan bijaksana dalam menyikapi beberapa masalah yang terjadi akhir-akhir ini, baik di Indonesia maupun di negara luar Indonesia, khususnya yang banyak dibahas saat ini, hal yang terjadi di negara Perancis. Kita tenangkan hati kita tenangkan jiwa kita damaikan nafsu kita. Bukankah nafsu yang damai, nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah itu dengan sendirinya akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridho dan meridhoi, yang rela dan merelakan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudaraku semua kaum muslimin Indonesia dan saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air untuk bersabar, berjiwa arif, berjiwa tenang, sehingga kita sampai pada nafsu yang mutmainnah. Menyikapi karikatur yang tersebar di negara Perancis, terutama yang didukung oleh Presiden Perancis, saudara kita Emmanuel Macron, saudara kemanusiaan kita, atas bebasnya karikatur itu yang dianggap, yang banyak orang menganggap, yang banyak umat Islam menganggap bahwa itu menghina Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan menganggap? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu wajahnya tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya. Tidak ada orang yang melukis wajah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok orang tidak bisa melukis Kanjeng Nabi Muhammad? Karena wajah Kanjeng Nabi Muhammad itu dipenuhi oleh cahaya yang bersinar terang, sehingga orang untuk menatap Kanjeng Nabi Muhammad itu matanya tidak sanggup berlama-lama menatap wajah beliau, karena saking terangnya, saking cemororongnya, dan mata pun akan tertunduk ketika memandang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pria yang sangat tampan, sehingga apabila ada orang yang paling tampan disandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Apabila ada orang yang gagah, yang paling gagah disandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad
jauh lebih gagah dan berwibawa. Sehingga tidak ada orang yang sanggup menggambarkan wajah beliau. Hanya isyarat-isyarat saja yang ditulis oleh penulis-penulis muslim tentang wajah kanjeng Nabi Muhammad. Misalnya Alfiul Anfi, hidungnya seperti alif. Mimiul Fami, mulutnya seperti huruf mim. Wanuniul Hajib, dan alisnya seperti huruf nun. Hanya itu saja, sekilas, tidak bisa menggambarkan. Oleh karena itu, karikatur yang beredar di Prancis itu adalah bohong, bukan gambaran dari kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu bukan wajah kanjeng Nabi Muhammad. Karena kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mulia, sangat tinggi derajatnya. Karena saking mulianya, saking tinggi derajatnya, saking lemah lembutnya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacakanlah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepada kanjeng Nabi Muhammad dengan salam yang benar-benar mengandung keselamatan. Itu ayatnya. Karena saking mulianya kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu saya himbau kepada saudara-saudaraku semua, kaum muslimin, sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudaraku yang lain, untuk tidak cepat beremosi, untuk tidak cepat mengklaim menyalahkan orang, apalagi mengatakan kafir kepada seseorang. Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manfaatnya masing-masing, dengan kegunaannya masing-masing, dengan wataknya masing-masing, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjadi pengatur di muka bumi ini, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, agar bumi bisa berjalan aman dan damai. Oleh karena itu, wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bersabarlah, bersabar. Kita arif, kita belajar arif, belajar bijaksana. Tirulah Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita ini umat Islam, kita mau meniru siapa kalau kita bukan meniru junjungan kita, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi Muhammad itu pantas untuk ditiru, sebab kanjeng Nabi Muhammad itu berakhlak sangat mulia. Karena saking mulianya sampai Allah membacakan sholawat, sampai para malaikat membacakan sholawat, sampai Allah sendiri berfirman, Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang sangat mulia, yang sangat baik. Bukti bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mulia, sangat bijaksana, sangat arif, sangat ruhama'u bainahum, sangat menyayangi sekitarnya, sangat menyayangi sekelilingnya. Buktinya bahwa pada waktu kanjeng Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah kepada kaum Quraisy, kepada saudara-saudara kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad ketika berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk meyakini kebenaran agama Islam. Apa sambutan mereka?
mereka menyambut dengan kanjeng Nabi Muhammad, mencaci maki kanjeng Nabi Muhammad, menghina kanjeng Nabi Muhammad, meludahi kanjeng Nabi Muhammad, menyiram kotoran unta kepada kanjeng Nabi Muhammad, menfitnah kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan keluarga kanjeng Nabi Muhammad sendiri memusuhi pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sampai-sampai istri Abu Lahab menyebarkan fitnah ke sana kemari, ke seluruh Mekah, bahwa Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, difitnah dengan segala macam cara yang keji. Sampai Allah sendiri menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Lahab, gambaran dari kejinya fitnahnya istrinya Abu Lahab, istri pamannya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Tapi apakah pernah kanjeng Nabi Muhammad itu membalas cacian mereka? Tidak. Apakah pernah kanjeng Nabi Muhammad ganti menfitnah mereka? Tidak. Apakah pernah juga kanjeng Nabi Muhammad membalas ludahan mereka, siraman kotoran mereka? Tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad hanya tersenyum dan berdoa. Tersenyum dan berdoa. Itu. Maka dari itu, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, dan saudaraku semuanya, saudara sekemanusiaan, mari kita tiru kanjeng Nabi Muhammad, akhlaknya yang mulia. Kalau kita difitnah, dicaci maki, jangan membalas menfitnah, tapi doakanlah. Bahkan ketika kanjeng Nabi Muhammad berdakwah di kota Taif, dengan susah payah kanjeng Nabi Muhammad itu berdakwah di sana, membawa perbekalan sendiri, tidak meminta kepada umatnya, mendakwakan kebenaran, mengajak orang beriman kepada Allah. Tapi apa sambutan orang Taif? Mereka bukan menyambut dengan sopan santun, malah mereka semua mulai dari anak kecil sampai orang tua melempari kanjeng Nabi Muhammad dengan batu, sehingga tubuh kanjeng Nabi Muhammad sangat kesakitan dan kepala kanjeng Nabi Muhammad SAW hingga bercucuran darah. Apakah kanjeng Nabi Muhammad marah? Apakah kanjeng Nabi Muhammad membalas lemparan batu itu? Tidak, saudara-saudaraku semua. Kanjeng Nabi Muhammad duduk di atas batu, mengusap darah yang bercucuran dari kepala beliau, dan sambil berdoa. Ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Apa yang mau kamu balas terhadap orang-orang yang kurang ajar, orang Taif itu? Apa perlu gunung Uhud itu aku ledakkan supaya mereka mati semua? Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Oh jangan Jibril. Loh kenapa? Mereka sudah pasti tidak mau beriman kepada Allah. Biar aku binasakan semua. Katakan Nabi Muhammad, jangan Jibril. Kalau mereka tidak mau beriman, mungkin nanti anak-anak mereka akan beriman kepada Allah. Kalau anak-anak mereka tidak mau beriman, bagaimana Muhammad? Ya, mungkin nanti cucu-cucu mereka akan beriman kepada Allah. Nah, kalau cucu-cucu mereka juga tidak mau beriman kepada Allah, bagaimana Muhammad? Ya, tolong amini saja doaku, wahai Jibril. Baiklah Muhammad, sudah kamu berdoa, aku yang amini, kata Jibril. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa. Apa doa yang dipanjatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berilah petunjuk pada kaumku. Berilah petunjuk kepada mereka orang-orang Taif. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Jibril pun mengamini doa itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Coba lihat di daerah Taif. Tidak ada satu orang pun yang tidak beriman kepada Allah.
semuanya beriman kepada Allah, semuanya membacakan selawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah saudara-saudara. Doa saja, tidak perlu berdemo, tidak perlu memboikot. Hentikanlah demo, hentikanlah boikot. Doakan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan orang-orang yang menggambar karikatur itu, orang-orang yang menyebarkan karikatur itu. Doakan agar mereka semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan Emmanuel Macron supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang-orang Prancis yang berbalik akan memuji kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan meneladani akhlakul karimah beliau, meneladani uswatul hasanah yang ada pada diri beliau. Doakan itu saja. Jangan kita lakukan boikot. Mari hentikan perlakuan boikot, hentikan sebaran untuk menyuruhkan boikot. Kenapa? Kalau produk-produk Prancis, perusahaan-perusahaan Prancis diboikot, ingat saudara-saudaraku sekalian, saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, di balik perusahaan-perusahaan Prancis itu, di balik produk-produk Prancis itu, ada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di sana. Ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di sana yang mengais rezeki di situ, yang memberi nafkah keluarganya dari situ. Kalau sampai produk-produk itu terboikot, kalau sampai perusahaan-perusahaan Prancis itu bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran terhadap saudara-saudara kita itu, apakah kita sanggup memberi nafkah anak istri mereka? Apakah kita sanggup memperkerjakan mereka? Saya yakin kita belum sanggup untuk itu. Dan saya yakin yang berdemo, yang menyerukan boikot, itu tidak sanggup memberi pekerjaan kepada mereka. Oleh karena itu, doakan saja. Doakan supaya bangsa ini aman, tentram. Doakan supaya Prancis itu orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, termasuk Presiden Macron. Kalau bisa, doakan agar Macron bisa masuk Islam dan membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu tujuan yang paling penting. Dan itu tujuan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau tujuanku dan ridhomu yang aku cari. Lakukanlah itu. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku, saudara sekemanusiaan, marilah kita jaga keamanan bangsa Indonesia ini. Marilah kita tenangkan rakyatnya. Kondisi kita sedang kondisi terlanda pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang sulit untuk mencari uang, sulit untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahkan banyak harta bendanya yang sudah terjual. Orang berdagang tidak selaris dulu karena pandemi COVID. Banyak dari mereka yang sudah menjual sepeda motornya, sudah menjual TV-nya, mungkin sudah menjual handphonenya hanya untuk sekedar menyambung hidup. Untungnya pemerintah Republik Indonesia ini tanggap dan mau memberikan bantuan, baik berupa sembako, baik berupa BLT, baik berupa modal usaha untuk UMKM. Alhamdulillah, mari kita syukuri itu. Dan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, semuanya diciptakan oleh Allah dengan bermanfaat, masing-masing memiliki manfaat yang besar buat kehidupan ini. Ingatlah bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami,
Tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tenangkan jiwa, tentramkan hati. Kita berlindung kepada Allah. Kita baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kita ikuti ajaran Rasulullah. Akhlak Rasulullah kita tiru. Jadi doa yang penting. Kita doakan. Kita tiru Rasulullah dalam menghadapi cacian, dalam menghadapi hinaan, dalam menghadapi fitnah, dalam menghadapi berbagai macam ujaran kebencian. Hanya dengan doa, bukan dengan balas, bukan dengan membalasnya. Hanya dengan doa. Karena kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita mengakui Rasulullah sebagai junjungan besar kita, sebagai nabi kita, maka kita harus mengikuti, mentaati Rasulullah, mengikuti suri tauladan Rasulullah, mengikuti perilaku Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah perilakuku, ikutilah tata caraku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Dan itu yang perlu diingat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dengan tulus dan ikhlas. Mendoakan seluruh umat manusia. Mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mendoakan khususnya kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron, supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia bisa membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku sekalian, saya sebagaimana dari salah dan dosa yang tidak luput dari lupa, maka mohon maafkanlah saya. Mohon ikhlas, maafkanlah saya. Wabila taufik wal hidayah, wabir ridha wal inayah, Allahumma hdi siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal awliya'i was solihin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin, Allahumma rizukna hifdzal mursalin, Allahumma rizukna ilhamam malaikatil muqarrabin, Allahumma rizukna irsadal awliya'is solihin. Al-afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.